Dalam hasanah kepercayaan dan ramalan yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa, terdapat keyakinan tentang adanya 7 pemimpin Indonesia yang memiliki makna dan ramalan spesifik. Salah satu tokoh yang seringkali dikaitkan dengan ramalan 7 pemimpin Indonesia adalah Satrio Pinandito. Tokoh ini menjadi kontroversial karena dianggap sebagai pemimpin ketujuh yang dalam ramalan memiliki karakteristik tertentu. Satrio Pinandito juga diklaim mengalami perubahan keyakinan agama yang menjadi salah satu faktor pengkafiran menurut pandangan tertentu. Beberapa faktor yang diklaim mengkafirkan Satrio Pinandito antara lain adalah pernyataan kontroversial, seperti tidak suka agama Islam, saya ganti agama itu nanti yang diatribusikan kepada Sabdo Palon. Selain itu, pernyataan permisi dulu Sang Prabu, saya mau cari anak bermata satu yang diucapkan oleh Sabdo Palon, juga menjadi bagian dari narasi ini. Akhirnya terdapat juga klaim bahwa Jayabaya menyatakan, itulah asuhannya Sabdo Palon yang memperkuat pandangan bahwa Satrio Pinandito akan memiliki pengaruh yang kontroversial. Dalam konteks ramalan dan tafsiran terhadap masa depan Indonesia, istilah Notonegoro menjadi sorotan dalam rangkaian kepemimpinan di Indonesia. Notonegoro adalah istilah dalam bahasa Jawa yang memiliki signifikansi dalam meramalkan pemimpin-pemimpin Indonesia. Dalam konteks ini, istilah tersebut menunjukkan adanya pola atau kaitan yang muncul dalam kepemimpinan Indonesia yang dapat diinterpretasikan melalui angka dan peristiwa-peristiwa tertentu. Unsur pertama, yaitu No, mengacu pada angka yang diasosiasikan dengan durasi kepemimpinan dan peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Berdasarkan analisis, No mengandung makna bahwa pemimpin yang terkait dengan angka ini akan memerintah selama 21 tahun. Unsur kedua, To, merujuk pada pemimpin yang memerintah selama 32 tahun. Seperti unsur sebelumnya, penggunaan angka ini memiliki signifikansi terhadap masa kepemimpinan dan peristiwa yang terjadi selama masa tersebut. Kedua pemimpin ini digulingkan oleh rakyat sendiri. Kaitan antara unsur To dan unsur No menggambarkan pola yang teratur dan berkelanjutan dalam ramalan mengenai pemimpin-pemimpin Indonesia yang kontroversial. Dengan menggabungkan unsur No dan To, istilah Notonegoro memiliki implikasi bahwa pola kepemimpinan yang diidentifikasi dalam ramalan ini akan terjadi secara berurutan. Meskipun dalam narasi awal ada penyebutan mengenai pemimpin ketujuh yang diprediksi akan muncul dan memiliki karakteristik tertentu, istilah Notonegoro memberikan pandangan lebih luas mengenai pola kepemimpinan dan peristiwa yang berkaitan dengan pemimpin-pemimpin tersebut. Jadi, siapa pemimpin kontroversial berikutnya yang mengalami nasib serupa? Selama ini banyak yang menganggap bahwa pemimpin selanjutnya harus berakhiran No, Go, atau Ro. Namun ternyata tidak begitu. Pemimpin selanjutnya bukanlah seorang individu, namun pemimpinnya adalah Negoro. Sabdo Palon, sosok misterius yang kerap dihubungkan dengan ramalan Jayabaya, memiliki peran sentral dalam narasi yang berkaitan dengan masa depan Indonesia. Ramalan Jayabaya, yang berasal dari kitab Primbon Jawa, menjadi salah satu sumber utama yang memberikan gambaran tentang masa depan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, Sabdo Palon diidentifikasi sebagai tokoh yang memiliki wawasan spiritual dan pengetahuan yang akan berpengaruh besar terhadap arah peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam ramalan Jayabaya. Dalam mengulas peran dan posisi Sabdo Palon, terdapat 3 faktor yang diklaim mengkafirkan dirinya, yang diambil dari kutipan-kutipan kuno yang diyakini memiliki kaitan dengan ramalan Jayabaya. Pertama, terdapat kutipan yang menyatakan, tidak suka agama Islam, saya ganti agama itu nanti. Ungkapan ini menyoroti pandangan yang meragukan keyakinan agama Islam yang dianut oleh Sabdo Palon, yang mengarah pada pertanyaan mengenai kesetiaan dan kepercayaannya terhadap ajaran agama. Kedua, kutipan lain menyebutkan, permisi dulu Sang Prabu, saya mau cari anak bermata satu. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa Sabdo Palon memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mencari sosok anak bermata satu yang memiliki makna tersendiri dalam konteks ramalan dan prediksi masa depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari tindakan dan pencariannya. Ketiga, kutipan terakhir mengungkapkan, itulah asuhannya Sabdo Palon. Ungkapan ini merujuk pada peran Sabdo Palon sebagai sosok yang memberikan asuhan dan arahan kepada individu atau kelompok tertentu. Namun, konteks asuhan ini menjadi penting ketika mengkaji pandangan dan keyakinan yang dibawanya, serta dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap peristiwa-peristiwa yang akan datang. Melalui 3 faktor ini, narasi seputar Sabdo Palon dan ramalan Jayabaya membuka jendela untuk memahami karakter dan peran yang dimilikinya dalam pandangan spiritual dan ramalan masa depan. Sebelum datangnya agama-agama besar ke Nusantara, berbagai suku dan masyarakat di kepulauan ini memiliki kepercayaan dan ajaran tradisional yang mencerminkan hubungan mereka dengan alam, leluhur, dan kekuatan rohania. Masyarakat Sunda di wilayah Jawa Barat memiliki kepercayaan Sunda Wiwitan yang mengandung nilai-nilai spiritual dan kosmologi khas. Sunda Wiwitan mengajarkan tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Kejawen adalah kepercayaan yang terutama dianut oleh suku Jawa di Pulau Jawa. Ini mencakup berbagai pandangan tentang kehidupan, moralitas, dan keseimbangan. Kejawen seringkali dianggap sebagai ajaran yang lebih fleksibel dan inklusif, memungkinkan pengikutnya untuk memadukan unsur-unsur dari agama-agama besar. Lalu di Kalimantan, terdapat agama Kaharingan yang dipeluk oleh suku Dayak. Agama ini memiliki keyakinan tentang roh alam dan leluhur yang memengaruhi kehidupan manusia. Kaharingan mengajarkan keharmonisan dengan alam dan memelihara keseimbangan. Agama Buhun merupakan agama asli Batak di Sumatera Utara.
Ini memiliki keyakinan tentang hubungan manusia dengan roh alam dan leluhur, juga mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal. Selanjutnya di berbagai wilayah Indonesia lain, terdapat agama-agama tradisional seperti Tolotan di Sulawesi Selatan, dan Naurus di Pulau Seram, dan agama-agama lokal lain yang sudah hidup damai sebelum kedatangan agama-agama dari luar, baik Hindu, Buddha, Kristen maupun Islam. Nah, agama-agama lokal inilah yang sepertinya akan dipertahankan oleh Sabdo Palon. Dalam narasi yang melibatkan asuhan Sabdo Palon yang bermata satu, interpretasi mengenai siapa yang diasuh Sabdo Palon muncul sebagai elemen penting yang terkait dengan pergeseran agama ke ajaran Kauru, khususnya dalam konteks New Age Movement dan pluralisme agama. Pemahaman ini merujuk pada perkembangan spiritual dan keagamaan di kalangan masyarakat yang mengarah kepada pandangan baru tentang agama dan kepercayaan. Asuhan Sabdo Palon dalam konteks narasi ini dapat diartikan sebagai petunjuk atau panduan yang mencerminkan perubahan arah spiritual yang diilhami oleh ajaran Kaweru. Kaweru dalam hal ini mengacu pada pemahaman spiritual yang menggabungkan berbagai elemen dari berbagai agama dan kepercayaan, terutama dalam New Age Movement dan pluralisme agama. Konsep ini mencerminkan bahwa Sabdo Palon sebagai simbol arah spiritual yang bermata satu, mengajarkan perubahan dan evolusi keagamaan yang melibatkan kesadaran untuk memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip universal dan etika dari berbagai agama dan kepercayaan. Ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mencari pemahaman yang lebih inklusif dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui bersama-sama. Jadi tidak ada lagi istilah benar menurut agama satu, namun salah menurut agama lain. Kebenaran adalah mutlak, bukan dari sudut pandang agama tertentu saja, dan inilah yang disebut agama Kaweru. Agama Kaweru dalam narasi ini mengacu pada suatu pandangan spiritual yang lebih luas dan inklusif, di mana elemen-elemen dari berbagai agama dan kepercayaan digabungkan dalam upaya untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi, etika, dan kehidupan manusia. Ini bukan berarti jika hari Jumat ke masjid, lalu hari Minggu ke gereja. Pandangan ini lebih menekankan persamaan antara berbagai agama dan kepercayaan, serta mencari nilai-nilai universal yang mendasari semua kepercayaan manusia. Dalam konteks narasi asuhan Sabdo Palon yang bermata satu, pengertian agama Kaweru mencakup aspek-aspek seperti New Age Movement, yang menyoroti pemahaman spiritual yang mengintegrasikan ajaran-ajaran dari berbagai agama dan filsafat, serta pluralisme agama yang mendorong toleransi dan penghargaan terhadap beragam kepercayaan. Dalam perjalanan sejarah Jawa, salah satu episode penting adalah pertemuan antara Sabdo Palon, Prabu Brawijaya V, dan Sunan Kalijaga. Pertemuan ini membawa dampak besar dalam perjalanan spiritual dan agama di tanah Jawa. Sabdo Palon, yang sering diidentifikasikan dengan sosok Semar dalam budaya Jawa, memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan nasihat kepada para pemimpin. Pertemuan tersebut menyaksikan upaya Prabu Brawijaya V untuk mencari bantuan dari kerajaan Bali dan Cina melalui Sunan Kalijaga. Namun, pertemuan ini juga menjadi panggung perpisahan yang signifikan. Di tengah upaya tersebut, Sabdo Palon menunjukkan sikap teguhnya terhadap keyakinan yang berbeda dengan Prabu Brawijaya V, yang akhirnya memeluk agama Islam atas pengaruh Sunan Kalijaga. Perpisahan tersebut menjadi pusat perbincangan karena melibatkan perbedaan keyakinan. Sabdo Palon menolak untuk mengikuti jejak Prabu Brawijaya V dalam memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa Prabu Brawijaya V telah terlanjur terperosok dan kehilangan jati diri Jawa. Sikap ini tercermin dalam ucapan Sabdo Palon yang hendak mencari asuhan yang bermata satu. Pernyataan "saya mau mencari asuhan yang bermata satu" oleh Sabdo Palon merupakan salah satu ungkapan yang penuh misteri dalam ramalannya. Dalam Islam, khususnya dalam konteks akhir zaman, pernyataan ini juga dapat dihubungkan dengan konsep Al-Masih Dajjal yang memiliki satu mata yang buta. Al-Masih Dajjal dalam Islam justru dianggap sebagai fitnah besar yang akan datang menjelang hari kiamat. Ada banyak hadits yang merinci ciri-ciri dan sifat-sifat Dajjal, termasuk fakta bahwa dia memiliki satu mata yang buta. Dajjal dianggap sebagai fitnah besar yang menguji iman manusia dengan melakukan mukjizat-mukjizat palsu dan mencoba untuk menggoda orang-orang untuk mengikuti kebohongannya. Tujuan yang sebenarnya mengenai agama dan kebudayaan. Dalam literatur yang menceritakan tentang Sabdo Palon, terlihat adanya dorongan untuk mengubah atau meratakan agama-agama yang ada. Konsep ini mengandung implikasi besar terhadap perubahan pandangan agama dan kebudayaan di masyarakat. Pernyataan bahwa banyak orang Jawa meninggalkan agama Islam dan beralih ke agama Kaweru menciptakan ruang untuk pemahaman bahwa Sabdo Palon berusaha untuk membawa harmoni antara agama-agama yang ada dan mengajak manusia untuk kembali ke akar kepercayaan lokal yang adem ayem sebelum agama baru berdatangan. Implikasi ini juga mencerminkan dinamika sosial yang berbeda pada saat itu. Tren pluralisme agama dan pencarian akan kebenaran yang universal dapat diidentifikasi dalam pandangan ini. Dalam pengertian ini, Sabdo Palon tampaknya ingin membawa pengertian yang lebih luas tentang spiritualitas dan koneksi dengan Yang Maha Kuasa, terlepas dari batasan agama formal. Maka dari itu banyak yang menafsirkan bahwa anak asuh Sabdo Palon bukanlah Dajjal, melainkan lawan dari Dajjal, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, alias Imam Mahdi. Pernyataan Sabdo Palon mengenai mencari asuhan yang bermata satu dapat diartikan sebagai penegasan terhadap pentingnya mengikuti satu pandangan yang teguh dan prinsip yang tidak goyah.
Kaitannya dengan konsep Dajjal dalam Islam, dapat dilihat dari fakta bahwa Al-Masih Dajjal memiliki ciri fisik satu mata buta, yang juga bisa diartikan sebagai kontras dengan sesuatu yang memiliki mata satu pandangan, atau satu prinsip, yang berarti keyakinan yang kokoh. Sebagai kesimpulan, kita telah menjelajahi berbagai elemen dan fakta yang membentuk cerita kompleks tentang Dajjal, Imam Mahdi, dan peran Sabdo Palon dalam ramalan serta kepercayaan Jawa. Dari sumber-sumber sejarah dan ramalan, kita mendapatkan pandangan yang menarik tentang kedatangan Dajjal, dan tokoh penting dalam konteks asuhan oleh Sabdo Palon. Ramalan-ramalan kuno, seperti yang disampaikan oleh Ronggo Warsito dan Jayabaya, memberikan gambaran mengenai pemimpin-pemimpin Indonesia tentang Notonegoro yang diyakini memiliki makna terkait pemimpin Indonesia. Dari sini kita mengetahui bahwa yang nanti memimpin bukanlah seorang individu, melainkan negoro atau rakyat itu sendiri. Hal ini bukanlah hal yang tidak mungkin, mengingat evolusi konsep sosial telah membawa perubahan mencolok, dulu dipimpin oleh kepala suku yang memerintah, kemudian dipimpin raja-raja yang mengklaim keturunan dewa, hingga transisi menuju bentuk republik yang dipimpin oleh presiden. Tentunya kita masih ingat, beberapa pemimpin bahkan di Indonesia bisa digulingkan oleh rakyat sendiri. Dalam dinamika ini, tampaklah harapan yang semakin tumbuh, bahwa masa depan mempertemukan puncak kemajuan dengan pemerintahan yang mewakili aspirasi dan kehendak rakyat secara menyeluruh.